Kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena setiap pertolongannya, di setiap situasi yang kita punya saat ini, Tuhan selalu ada bersama kita. Kita harus tetap berpegang pada Tuhan kita, karena Dia selalu ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, kita masih dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan umur yang panjang. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di Rehat Renungan Sehat. Baik, kita akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur jika kami boleh kembali berada di ruang rehat ini untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami agar pada saat ini kami bisa mempelajari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati para anggota GBI Ngadinegara dan yang lainnya yang bersama-sama mengikuti rehat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sering mendengar kata khawatir. Bahkan kita pernah dalam keadaan khawatir. Keadaan yang tidak membuat kita nyaman, keadaan yang tidak membuat kita damai sejahtera, keadaan yang membuat kita kadang-kadang kita resah. Ada di antara kita yang pernah khawatir dalam hal pendidikan. Wah, gimana ya kita bisa mendapatkan nilai yang baik, tidak mengecewakan orang tua? Atau kita khawatir supaya pendidikan kita bisa tepat pada waktunya kita selesai. Nah,
Juga kekhawatiran dalam pekerjaan. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, mendapatkan hasil yang baik, dapat menyenangkan hati pemimpin kita. Juga dalam kesehatan, demikian pula dalam kesehatan, apalagi dalam hampir 2 tahun ini, kita resah, gelisah, khawatir dengan adanya corona. Dan masih banyak kekhawatiran kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita masih sering khawatir. Dan masih banyak kekhawatiran yang pernah kita alami. Jika kekhawatiran itu menghantui hidup kita, terkadang kita menjadi lemah. Kita jadi tidak berdaya. Iman kita turun karena khawatir, ada rasa takut. Itu yang terjadi, dan kita lupa kalau ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari saya ajak untuk membaca bersama-sama dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Di mana Kristus berada, biasanya ada bagian dari murid-muridnya yang mengikutinya. Bahkan murid-murid Yesus itu sebagian sudah tahu kemampuan Yesus. Yesus punya kemampuan yang sangat luar biasa. Yesus punya kemampuan yang tidak bisa ditandingi. Itulah kemampuan Yesus. Tetapi murid-muridnya pun ketika mengikut Yesus naik perahu, mereka masih khawatir karena terjadi angin ribut di danau itu. Dan perahu mereka terombang-ambing. Mereka sangat gelisah dan khawatir. Dan sementara Yesus sedang tidur. Nah, inilah yang terjadi. Mereka khawatir, takut mungkin kalau tenggelam, ya, tidak bisa mendarat, dan sebagainya. Mereka khawatir, padahal mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada di samping mereka. Mereka masih khawatir, mereka masih takut. Dan akhirnya mereka membangunkan Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus? "Mengapa kamu takut, kurang percaya?" Nah,
Bapak, Ibu, Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, rasa takut dan khawatir itu jika sedang kita alami. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kita. Apalagi kita orang-orang yang percaya. Dia selalu ada untuk kita. Serahkan segala rasa khawatir dan takut kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tuhan sanggup menolong kita. Yesus selalu bersama kita karena kita anak-anak yang percaya kepadanya. Yesus ada di hati kita. Maka dari itu, mari kita percayakan hidup kita kepadanya. Hilangkan takut, hilangkan khawatir, dan kekhawatiran kita tidak akan membuat kita semakin baik. Tetapi hilangkan semuanya, karena ada Yesus bersama-sama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu. Kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengajari kami untuk kami tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, karena Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rehat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang sudah merenungkan rehat ini. Kita sama-sama belajar agar iman kita bertumbuh dan hidup kita diberkati. Amin. Terima kasih. Dengan segenap hati kita mau terus katakan bahwa Tuhan terus selalu ada bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa,
kuasa